Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, Honorable Miss Helanelis MPD, as a lecturer in Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam. And before starting the presentation, please introduce myself. My name is Hafia Tunisa from TWI 5A. I will present material from Group 11 about alat-alat pendidikan. Okay, let's get straight to it. Dan alat-alat pendidikan. Menurut Di Marimba, alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan juga merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, alat pendidikan ini juga bisa juga sebagai sarana atau media yang digunakan dalam proses pendidikan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Alat-alat pendidikan ini juga membantu guru atau pendidik dalam menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi, dan memotivasi peserta didik. Di bagian yang kedua itu ada fungsi alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan itu berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi utama dari alat-alat pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman, mendorong keterlibatan aktif, mempermudah proses pengajaran, dan memfasilitasi evaluasi. Jadi, fungsi alat-alat pendidikan ini juga bisa dapat memperjelas materi, mempermudah pemahaman, serta mendukung perkembangan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Bagian yang ketiga itu ada jenis-jenis alat pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan itu ada tiga. Ada beberapa. Yang pertama itu alat visual. Nah, alat visual ini adalah digunakan untuk memvisualisasikan informasi sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep yang abstrak. Contohnya itu papan tulis, poster, diagram, dan peta. Dan yang kedua itu alat audio yang dimanfaatkan itu untuk membantu siswa memproses informasi dan untuk pengajaran bahasa dan keterampilan mendengarkan. Contohnya itu radio, rekaman suara, dan podcast. Nah, yang ini ada alat audio visual. Ini adalah yang menggabungkan unsur visual dan audio yang memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Contohnya itu kayak proyektor, video pembelajaran, dan TV pendidikan. Dan di sini juga ada alat digital.
Ini yang digunakan dalam pendidikan modern untuk akses sumber belajar yang lebih luas dan fleksibel. Contohnya itu laptop, tablet, aplikasi edukasi, dan platform learning. Dan di sini juga ada alat manipulatif. Alat ini yang bisa disentuh dan dimanipulasi secara langsung oleh siswa untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep abstrak. Contohnya itu alat peraga matematika yang seperti balok bilangan, model anatomi, dan alat peraga sains. Penggunaan teknologi dalam alat pendidikan. Yang pertama itu ada learning, pembelajaran melalui platform daring. Contohnya itu kayak Google Classroom, Moodle, dan Zoom. Jadi, manfaat dari daring ini juga dapat memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang memberikan fleksibel waktu dan tempat serta mempermudah distribusi dan akses terhadap materi pembelajaran. Nah, yang kedua ini ada augmented reality atau yang disebut dengan AR. Yang alat ini memungkinkan siswa untuk melihat objek digital 3D seperti menjelajahi sistem tata surya, belajar sejarah melalui tur virtual, atau memahami anatomi tubuh manusia secara mendetail. Nah, manfaat dari AR ini juga memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan realistis, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memperkuat pemahaman melalui simulasi praktis. Dan yang ketiga ini ada gamifikasi, yaitu menggunakan permainan digital untuk mendidik seperti poin, tantangan, dan penghargaan. Contohnya itu aplikasi kuis. Nah, manfaat dari gamifikasi ini adalah dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta membuat pembelajaran lebih interaktif dan kompetitif dalam konteks yang positif dan dapat membuat belajar yang lebih menyenangkan. Nah, dari keunggulan teknologi tersebut itu, yang pertama itu ada akses ke sumber daya global, yang kedua itu pembelajaran mandiri, dan yang ketiga itu pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Yang bagian 5 itu ada kreativitas dan inovasi dalam alat pendidikan. Berikut beberapa aspek penting terkait kreativitas dan inovasi dalam alat pendidikan. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran interaktif. Inovasi teknologi seperti papan tulis interaktif, aplikasi pendidikan, dan simulasi virtual, siswa dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kreativitas dari pembelajaran interaktif ini juga menggabungkan berbagai media seperti gambar, video, audio, dan animasi ke dalam satu alat pendidikan yang menarik. Misalnya, membuat video animasi yang menjelaskan konsep sains atau matematika dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang bagian kedua itu ada game-based learning, yaitu menggunakan elemen permainan dalam pendidikan adalah pendekatan kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang. Nah, yang bagian ketiga itu ada penggunaan AI pendidikan. Inovasi AI dapat membantu mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan materi tambahan yang relevan. Dari kreativitas penggunaan AI pendidikan ini untuk menciptakan tutor virtual yang dapat memberikan umpan balik personal kepada siswa berdasarkan kemajuan mereka. Nah, alat ini juga bisa menyesuaikan materi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Nah, yang bagian kelima ini adalah yang bagian keempat ini adalah konten multimedia.
yaitu menggunakan video. Inovatifnya itu menggunakan video, infografis, podcast, dan animasi adalah cara kreatif untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang kreativitas dari konten multimedia ini bisa membuat proyek berbasis multimedia di mana siswa dapat menghasilkan produk digital seperti video dokumenter, presentasi interaktif, atau website sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk menggabungkan berbagai bentuk media dalam karya mereka. Terakhir itu ada aksesibilitas dan keterjangkauan alat pendidikan. Yang pertama itu ada masalah aksesibilitas. Nah, tidak semua daerah itu memiliki akses internet yang baik. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya teknologi di sekolah-sekolah pedesaan. Kayak misalnya laptop kurang, HP kadang ada yang punya, kadang yang enggak. Yang kedua itu ada masalah keterjangkauan. Nah, kayak misalnya itu biaya pembelian alat digital kayak laptop, tablet. Yang kedua itu kurangnya pendanaan dari pemerintah untuk mendukung sekolah-sekolah yang kekurangan alat. Nah, solusi dari di atas itu, yang pertama itu ada program subsidi perangkat pendidikan, kayak memberikan bantuan. Yang kedua itu pengembangan alat peraga berbasis lokal yang murah. Nah, yang ketiga itu pelatihan guru untuk memanfaatkan alat sederhana namun efektif dan juga bermanfaat bagi yang kekurangan fasilitas. Di sini juga ada alat pendidikan untuk berkebutuhan khusus. Nah, alat pendidikan untuk berkebutuhan khusus itu dirancang untuk membantu siswa dengan berbagai kebutuhan belajar, dan ada beberapa alat pendidikan berkebutuhan khusus itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perangkat pembaca teks. Perangkat pembaca teks itu seperti pemindai teks dan perangkat lunak pembaca layar untuk membantu siswa dengan gangguan penglihatan. Nah, yang kedua itu ada kalkulator khusus. Nah, untuk kalkulator khusus ini untuk siswa dengan kesulitan matematika, seperti kalkulator dengan tampilan besar atau perangkat lunak kalkulator khusus. Nah, yang ketiga ini ada alat bantu komunikasi, seperti perangkat komunikasi argumentatif dan alternatif, yang membantu siswa dengan kesulitan berbicara atau berkomunikasi. Nah, yang keempat itu ada program komputer dan aplikasi. Aplikasi pendidikan yang dirancang khusus untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti aplikasi pembelajaran berbasis visual atau pendukung keterampilan motorik yang halus. Nah, yang kelima itu ada buku gambar dan audio. Buku yang dilengkapi dengan audio atau gambar untuk mendukung siswa dengan kesulitan membaca atau gangguan belajar. Nah, yang keenam itu ada alat bantu mobilitas, yang seperti itu kursi roda, alat bantu jalan, atau alat bantu mobilitas lain untuk siswa dengan keterbatasan fisik. Yang ketujuh itu ada alat sensorik. Alat sensorik ini seperti mainan sensorik atau alat bantu pengatur perhatian untuk siswa dengan gangguan sensorik atau kesulitan konsentrasi. Nah, jadi penggunaan alat ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa untuk memaksimalkan pengalaman belajar mereka. Baiklah, okay, that's all from Group 11's presentation. I hope it can be useful and can be understood.
If you have any question, please write or type them in the comment column. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.